Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani, masih bersama saya di Yotani Channel. Dan di sini Sobat Tani, saat ini saya berada di lahan sawah dan di sini sedang berlangsung yaitu pentraktoran. Dan untuk pentraktoran kali ini untuk jongkinya yaitu Kang Supari. Di sini sekitaran pukul 6 pagi ya. Nah, di sini kita sambil melihat Kang Supari yang sedang ini melakukan pentraktoran. Kita coba ini ya, membahas sedikit yaitu tentang pentingnya pengolahan tanah sawah agar jika ditanami tanaman padi itu bisa tumbuh dengan subur. Ya, tentunya kita sudah tahu ya Sobat Tani bahwa padi ini merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan sumber pangan utama bagi separuh penduduk dunia. Dan ini Sobat Tani, kalau dilihat dari tempat penanaman padi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu lahan irigasi dan non irigasi. Nah, di sini dari tempat saya berdiri ini ya, ini adalah lahan sawah non irigasi termasuk karena ini lahan sawah tak ada hujan. Nah, kalau untuk ini ya pengolahan lahan di tempat saya ini termasuk sudah modern ya, karena sudah menggunakan ini alat traktor. Ya, ini tentunya untuk mempercepat pengerjaan lahan sawah. Nah, tujuan dari penggunaan ini ya alat traktor sendiri itu yaitu dalam pengolahan tanah. Ini adalah untuk menciptakan keadaan fisik tanah yang sesuai pertumbuhan tanaman dengan ini ya peralatan yang bekerja secara mekanis dan berskala besar. Ya, terus terang ya untuk lahan di tempat saya ini ya mungkin ya tidak terlalu luas-luas amat ya lumayan lah. Namun untuk demi kelancaran dan lebih efisien dan cepat ini biasa kita pakai traktor. Ya, di samping itu dilakukan pentraktoran ini ya sebagai suatu tahapan pertama dalam pengolahan tanah, dalam mempersiapkan tanah untuk penanaman dan membersihkan tumbuhan pengganggu, di mana dalam tahapan ini tanah itu bisa dipotong-potong, kemudian dilonggarkan dan dibalik-balik sehingga tanah itu bisa menjadi gembur dan bila ditanami tanaman padi nantinya bisa tumbuh dengan subur. Kemudian dalam pengolahan tanah ini tentunya tidak hanya merupakan sebagai kegiatan lapangan untuk memproduksi hasil tanaman, akan tetapi juga berkaitan dengan hasil tanaman, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan lainnya ya seperti penyebaran atau penanaman bibit, kemudian pemupukan, perlindungan tanaman dan panen. Oh ya Sobat Tani, ini kalau saya amati ya di lapangan secara langsung ya, ini saya bisa menyimpulkan bahwa dalam pengolahan lahan di sawah itu ini ada beberapa tahapan. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu pembersihan, kemudian pencangkulan, dan kemudian yang ketiga yaitu pembajakan dan penggaruan. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu perataan. Ya, ini Sobat Tani, dari 4 tahapan dalam pengolahan lahan ini kita coba kupas sedikit secara singkat ya. Untuk tahap yang pertama yaitu pembersihan. Nah, untuk tahap ini ya biasanya untuk semua gulma yang tumbuh ini bisa dibersihkan atau diberantas ya. Dan untuk selanjutnya ini untuk pematang sawah ini bisa diperbaiki agar posisinya itu lebih tinggi. Ya, ini tujuannya untuk ini ya agar air ini tidak mengalir keluar petakan atau naik boso kalau di tempat saya itu galengan. Nah, selain itu ya untuk pematang yang tinggi ini dapat memudahkan pengaturan aliran masuk keluarnya air tentunya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pencangkulan.
Nah, untuk pencangkulan ini ya Sobat Tani, ini bisa dilakukan pada tiap sudut petakan. Ya, tujuannya untuk memperlancar pembajakan. Ya, memang untuk setiap sudut itu memang biasanya itu tidak bisa dijangkau oleh roda traktor ya, karena memang posisinya cukup sulit. Nah, ini perlu dilakukan pencangkulan. Terus untuk tahap yang ketiga yaitu pembajakan dan penggaruan. Nah, ini dilakukan setelah yaitu tanah digenangi air selama kurang lebih yaitu 1-2 minggu, dan kemudian untuk kedalaman lapisan tanah yang dibajak ini kurang lebih yaitu sekitar 15-25 cm. Nah, untuk tanahnya ini dibalik kemudian dihaluskan. Setelah ini dibajak, nah tanah digaru. Nah, ini kegiatan ini dilakukan ya setelah air dalam petakan itu dibuang dengan kondisi yaitu masih atau becek ya, atau istilahnya macak-macak. Oh ya Sobat Tani, ini untuk selama penggaruan ya, ini alangkah baiknya untuk saluran keluar masuknya air itu sebaiknya ditutup. Ya, hal ini untuk menjaga agar sisa air itu tidak keluar dan tanah pun tidak terlalu kering. Nah, untuk kegiatan penggaruan ini dapat dilakukan berulang. Ya, tujuannya untuk mengurangi peresapan air ke bawah, kemudian meratakan tanah, dan juga pembasmian rumput dan memudahkan saat penanaman. Terus ini yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu perataan. Nah, untuk kegiatan perataan ini ya Sobat Tani, ini merupakan bagian dari proses penggaruan. Ya, ini dilakukan setelah lahan ini bisa digenangi selama kurang lebih yaitu 7-10 hari dengan air. Nah, untuk secara garis besarnya ya Sobat Tani, bahwa untuk pengolahan tanah sawah ini dapat dilakukan dalam 3 fase, yaitu penggenangan tanah sampai jenuh, air, kemudian membajak untuk memecah bongkahan tanah, dan menggaru untuk menghaluskan bongkahan tanah dan melumpurkan tanah. Nah, begitulah kira-kira kurang lebihnya setahu saya yaitu tentang pengolahan lahan sawah ini. Dan ini saya harapkan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Oke Sobat Tani, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk jumpa kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.